Bagus Tuhan, ya hari ini kita masih tetap ada kesempatan untuk sama-sama eh, datang kepada Tuhan, ya. Dan hari ini ya kita belajar bagaimana masuk dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita tahu rencana Tuhan selalu indah, ya, indah setiap saat, ya. Nah, indahnya seperti apa? Indahnya ini yang kita perlu pahami. Nah, saya baca dalam satu ayat dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ini sebagai rancangan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah, kita belum belajar apa rancangan Tuhan. Yang sering kita utarakan rancangan kita kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang disitulah tidak kesesuaian, karena ketika rancangan kita utarakan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan punya rancangan sendiri terhadap kita. Nah, jadi hari ini Tuhan mau supaya kita belajar mengetahui rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada kita. Nah, selanjutnya dengan satu ayat, ya, untuk kita bisa lihat ayat ini, ya, dikatakan Yesaya pasal 25 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berlaku kedua ayat ini menjelaskan kepada kita, apapun yang kita sedang hadapi, apa yang sedang kita jalani, Tuhan mau supaya rancangan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan, ya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, kalau kita padukan rancangan Tuhan dalam diri kita, kita menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itulah yang Tuhan genapi dalam diri kita. Nah, seringkali masalah-masalah dalam hidup kita, yaitu rancangan kita paksakan untuk masuk berancangan Tuhan. Nah, ini. Nah, jadi kita belajar hari ini bagaimana rancangan Tuhan itu benar-benar kita bisa melaksanakannya. Dalam hal ini kita belajar dari apa yang mengatakan Roma pasal 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah bangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudaraku, untuk kita memahami rancangan Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena pengetahuan manusia, bukan karena logika manusia, tapi rancangan Tuhan itu kita boleh mengerti dan boleh memahami kalau rohnya itu diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita masing-masing. Ketika rohnya berdiam dalam diri kita pasti mengerti rancangan Tuhan, rancangan yang indah, rancangan masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi yang pokok pertama, sudahkah kita mengalami pengalaman hidup rohnya berdiam dalam kita masing-masing? Sebagaimana roh Dia yang telah bahkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah bahkan Yesus Kristus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Jadi saudaraku, dari hal yang pertama untuk kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan, kita memang sungguh-sungguh mengizinkan roh Tuhan leluasa tinggal di dalam kita. Dan kita izinkan
waktu kita komunikasi secara pribadi dalam doa, kita izinkan roh Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita, mulai roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Jadi kalau kita berdoa, kita berkata, Tuhan, bila rancanganmu itu dinyatakan di dalam hidupku, kehendak-Mu lah nyatakan hidupku, bukan kehendak-Ku lagi. Jadi saudaraku, kalau kita memahami rasa ini, kita bisa katakan sungguh indah hidup bersama Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudaraku? Untuk kita memahami roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita harus kutip beberapa ayat dan untuk renungan kita. Nah, karena ada ayat mengatakan, carilah, ketuklah, kamu akan menerimanya. Ya. Jadi apa yang dicari, apa yang diketuk. Nah, saudaraku, supaya berbicara tentang bagaimana kita secara pribadi sungguh-sungguh mengambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, dan pokok permintaan kita bukan perkara jasmania ini, tapi mengenai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memang kita minta. Kalau kita tidak minta, kita nggak mendapatkannya. Tidak asal-asal begitu saja ya. Jadi kita benar-benar fokus, karena hanya melalui Roh Kudus kita bisa mengetahui rancangan itu. Nah, maka katakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu gantikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Saudaraku, sungguh luar biasa. Nah, rancangan Tuhan kita bisa mengerti, memahami ketika perpaduan roh kita dengan roh Tuhan. Roh kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menyelidiki seluruh apa yang ada dalam diri Allah, dalam diri Bapa di surga. Jadi saudaraku, ini yang pertama. Jadi sepanjang kita belum belajar untuk bagaimana perpaduan roh kita dengan roh Tuhan, Allah itu adalah roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, kehidupan seperti ini yang kita bangun. Ketika kita belajar untuk menyatu dengan Tuhan melalui rohnya, di sanalah titik awal kita memahami apa rancangan Tuhan itu. Nah, kalau kita kembali kepada Roma tadi, dikatakan ketika roh Tuhan diam dalam diri kita, ada satu penyingkapan. Penyingkapan apa? Bahwa kita bisa benar-benar dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan karena andil kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata penyerahan diri total. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus yang disalib itu mengambil alih hukuman dosa kita ke salib. Waktu kita penyerahan total, maka rohnya itu juga diberikan kepada kita. Bukan sekedar keselamatan, tapi rohnya tinggal berdiam diri kita. Nah, sesudah itu kita masuk kepada fase berikutnya, Roma 8:12. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Saudaraku, jadi ketika kita mengalami bagaimana proses di mana kita menyatu rohnya, dan kita mulai ada rasa beban. Beban bukan beban berat ya. Beban artinya kita mulai ambil alih, di mana apa yang Tuhan kehendaki kita betul-betul mau melakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mau melakukan. Di mana untuk memenangkan jiwa Yesus Kristus itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena Yesus mati supaya setiap orang percaya kepadanya
diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang ketika Roh Tuhan tinggal dalam diri kita, kita menyadari bahwa kita ini punya kewajiban sebenarnya, kewajiban untuk memenangkan jiwa dari Kristus. Salah satu sukacita saya yang terbesar, pertama ketika saya menyadari bahwa saya sudah diselamatkan, benar-benar sudah diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saya punya sukacita ketika orang yang saya bimbing, orang yang saya bina itu juga mengalami yang sama. Dia memiliki iman yang sama. Dia percaya kapanpun waktunya berpindah dalam dunia ini, dia pun memiliki kepastian hidup yang kekal lewat bimbingan yang saya berikan. Yang ketiga, apa sukacita saya? Ketika orang yang saya bina itu menerapkan juga hal yang sama, membimbing orang lain, dan orang lain pun mengalami keselamatan seperti dia juga mengalaminya. Jadi ada satu mata rantai yang tidak putus. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan supaya keselamatan bagi semua manusia, dan neraka itu bukan khusus manusia, tapi itu ada buat iblis dan ante-antenya, saudaraku. Nah, kita tahu ini, maka kita mulai bergairah dalam hidup. Kenapa kita bergairah? Rupanya dari pengalaman kita, dari pendidikan kita, sebenarnya kita tidak tahu banyak. Tetapi Roh Kudus mengajari kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus membimbing kita. Sehingga kita punya kemampuan yang luar biasa. Tapi bukan kita, Roh Kudus bekerja. Sehingga orang diselamatkan, orang menerima Yesus, orang bergerak hidup. Bukan karena kita, tapi Roh Kudus bekerja melalui kita, sehingga setiap perkataan yang kita ucapkan itu ada urapan Tuhan. Ketika ada urapan Tuhan, sehingga orang mendengarnya itu seolah Tuhan berbicara kepadanya, sehingga dia menyerahkan diri untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi saudaraku, kita bagaikan orang yang berhutang, artinya mulai ada keterbebanan kepada proyek mega ilahi Tuhan. Kita rasanya kalau kita tidak menceritakan Yesus kepada orang lain, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang belum lengkap. Ada sesuatu yang rasanya belum kita lakukan, walaupun yang lain tak lakukan. Nah, ketika kita melangkah dalam hal ini, kita terus kerjakan ini, maka apa Tuhan bimbing kepada kita? Nah, kalau kita kembali kepada Roma tadi, pasal yang ke-8 tadi, ya, ayat yang ayat ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudaraku, ketika Roh Kudus berdiam diri kita dan kita mulai aktifkan roh kita dengan Roh Kudus, satu kesatuan yang luar biasa, maka kita mengalami apa yang dimaksudkan dipimpin Roh Allah. Jadi setiap orang mengalami bagaimana dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita bisa berdialog, bisa berkomunikasi. Makanya sangat heran kalau ada orang belum pernah mendengar suara Allah ketika dia berdoa. Doa itu saya katakan didengar oleh Allah. Dan juga ada komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. Sehingga waktu komunikasi itu kita diberikan pengarahan, kita diberikan bimbingan apa yang sepatutnya kita lakukan sesuai dengan rancangan Tuhan. Salah satu Tuhan panggil saya dalam melayani bukan untuk khotbah di mimbar, tapi Tuhan membimbing saya ke arah tujuannya, yaitu menuntun orang yang hidup dalam persimpangan. Dan itu menjadi salah satu bagian supaya orang ini bisa mengerti apa arti hidup. Banyak orang nggak ngerti apa arti hidup.
tapi melalui hidup kita masing-masing, melalui hidup saya yang diberikan Tuhan itu, saya membimbing orang, dan itu satu sukacita bagi saya, membimbing orang supaya mengerti apa arti hidup. Orang itu saya arahkan tentunya kepada Yesus, bukan kepada diri saya. Ada juga orang nggak mengerti apa tujuan Tuhan dalam dirinya. Ketika saya tanya, pernah saya tanya pada seorang ibu, apa tujuan Tuhan dalam hidup? Saya karena orang Batak, saya panggil Inang. Apa tujuan Tuhan dalam hidup Inang? Kalau Tuhan berikan hidup sampai tahun 2023. Dan kebotohe katanya. Jadi dia nggak ngerti, saudaraku. Masih banyak orang nggak mengerti apa rancangan Tuhan dalam dirinya. Yang penting hidup, makan, minum, sudah. Besok makan juga. Jadi hanya pikirannya tentang makan, minum, udah. Jadi tidak mengerti rancangan Tuhan. Dan banyak seperti itu. Tapi kita yang hadir pada saat ini, kita mau melibatkan diri, masuk dalam proyeknya Tuhan, sebetulnya proyek mega ilahi. Dan kita mulai terbeban. Nah, mulai dari kelompok-kelompok kecil, kita sudah terbagi berapa kelompok-kelompok ini. Jadi kelompok ini ada pembimbingnya. Bukan berarti yang pembimbing ini lebih hebat yang lain. Itu hanya sebagai tugas. Kadang-kadang bisa saja yang kita bimbing itu lebih pintar secara pengetahuan Alkitabnya, tapi bukan berarti kita mundur, tapi kita maju. Kenapa? Tuhan sudah tetapkan kita untuk satu yang lain, ada satu hubungan erat. Apa yang kita tanyakan kepada kelompok kita? Bagaimana kabar? Ada nggak kesaksian hidup bisa dibagikan? Mungkin dalam minggu ini ada kesaksian bagaimana menerapkan nilai-nilai firman Tuhan. Kita bisa tanyakan. Justru kita bertanya, bukan membimbing dalam kata kita mengajari, enggak. Justru kita bertanya, sehingga loh pertanyaan ini ada satu komunitas, satu yang lain erat. Kita wajib untuk saling berkomunikasi satu yang lain, sehingga luar biasa Tuhan membimbing kita. Waktu kita bersaksi, waktu kita menceritakan iman kita, waktu kita menceritakan bagaimana Tuhan membimbing kita, wah luar biasa dasarnya. Karena Tuhan memakai kita yang sungguh-sungguh mau pengabdian kepada Tuhan. Jadi roh Allah bekerja dalam kita sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang handal. Nah, kalau Roma pasal 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, ketika roh Allah berdiam dalam diri kita mulai terbeban tentang proyek Tuhan. Dan juga kita dapatkan keyakinan bahwa kita resmi sudah menjadi anak Allah. Bukan hanya sekedar ungkapan, tapi roh kita dengan roh Tuhan ada satu kesatuan, sehingga tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Dari orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan, dia tidak mudah digoyahkan dengan angin-angin pengajaran. Apapun orang ucapkan, tapi tolak ukurnya apa? Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, dan satu kesatuan bekerja sehingga dia bisa memilah, bisa mengerti apakah ini ajaran ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Karena Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Kita tidak mudah dipengaruhi orang dengan berbagai-bagai ajaran. Apa ajaran-ajaran yang perlu kita sikapi saat ini? Kadang-kadang ada orang ajaran begini, ketika engkau percaya pada Yesus Kristus, karena iman, karena anugerahnya, kamu pasti diselamatkan. Itu betul. Tapi ada ajaran lagi. Kapanpun, situasi apapun, mungkin kamu kembali kepada hidup dosa, hidup lama lagi, masuk dalam kubangan dosa, tetap selamat. Nah, ini yang membuat kadang-kadang menjadi rancu. Justru orang yang diselamatkan, dia menghargai yang nama kasih karunia itu, dia tidak sembarangan, tapi betul-betul dia hargai karena satu anugerah. Sehingga dia tidak terpikir lagi untuk berbuat dosa. Jadi kalau ada orang mengatakan, waduh kembali berdosa pun selamat, itu ajaran yang menyimpang.
ajaran yang menyimpang. Kenapa? Karena dia katakan kembali kepada kubangan dosa tapi tetap selamat. Itulah penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Karena ajaran Tuhan tidak ada seperti itu. Nah, saudaraku, ini yang pentingnya. Jadi ketika kita melangkah, kita menerima bagaimana Roh Kudus dan kita bekerja, kita orang diselamatkan, kita terbeban pada pekerjaan Tuhan dan proyek Tuhan, dan masuk kepada fase berikutnya apa? Roma pasal 8 juga katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi rupanya ngikut Tuhan itu tidak enak-enak. Ada sesuatu yang kita lewati, ada sesuatu yang kita alami, yaitu namanya menderita bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan hal senang saja. Kalau ada ajaran hal senang-senang saja, itu juga ajaran nggak lengkap. Jadi menderita bersama Yesus artinya orang bisa menyaksikan. Kita bisa lewati semua. Kita bisa kuat dan kita berkata, saya bisa kuat selewati karena Kristus yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku. Kenapa kita butuh kekuatan? Karena ada satu hal yang kita lewati, yang namanya penderitaan. Tapi penderitaan kita bukan karena berdosa. Penderitaan karena kita sebagai pengikut Yesus yang setia. Dan itu menjadi satu kemuliaan. Karena kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kalau penderitaan karena dosa itu bukan kemuliaan tapi kehinaan. Tapi kita yang hadir hari ini, Tuhan mau bahwa pada waktunya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, hari ini rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan, sehingga kita pun mengalami namanya satu kepastian keselamatan itu. Yang kedua, kita juga mulai terbeban mengambil bagian proyek Tuhan, proyek mega ilahi. Dan juga kita dapatkan kepastian, keyakinan bahwa kita resmi menjadi anak-anak Allah. Dan juga selanjutnya kita menjadi ahli waris. Kita menjadi dewasa, bukan anak-anak. Dewasa, sehingga kita bisa mengalami satu penderitaan bersama Kristus. Kalau orang nggak dewasa, nggak bisa. Karena langsung dia bisa menjauh dari Tuhan. Tapi kita yang dewasa, kalaupun ada penderitaan, ada kesulitan, kita bertanya apa maksud Tuhan. Kalau saya mengalami penderitaan itu, saya percaya Roh Kudus menjelaskan kepada kita apa makna penderitaan itu. Saudara ke Tuhan, daripada saat ini kita belajar terus, dan saya percaya bahwa kita dipimpin Tuhan kepada arah yang lebih mantap lagi. Kenapa? Karena Tuhan membimbing kita tidak pernah pada sesuatu yang salah. Tapi Tuhan membimbing kita kepada tujuan yang benar. Supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa maksimal. Bukan anak-anak. Tapi kita betul-betul menerima hak janji yang dewasa pada kita. Dan bahkan kita dipermuliakan Tuhan pada waktunya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh-Mu bekerja, Roh-Mu menguasai kami. Roh-Mu terus Tuhan bekerja pada kami, sehingga kami mengerti apa arti hidup, apa tujuan Tuhan untuk kami. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu itu rancangan yang indah, dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Walaupun berbeda rancangan kami dengan rancangan, tapi kami teradopsi untuk mengerti, dan kami hidup dalam rancangan Tuhan, rancangan yang indah itu. Inilah kami Tuhan, berikan kami penyingkapan rahasia firman-Mu, dan setiap kami bertindak, dan setiap kami melangkah, kami tetap di dalam rancangan-Mu, sehingga Tuhan, apapun kebutuhan kami dalam melayani, Tuhan cukupkan semua, karena kami sudah ambil bagian hidup bersama Tuhan, hidup di dalam pimpin Roh Kudus, sehingga segala tindakan kami, apa yang kami kerjakan semua, itu selaras
sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu bekerja, sehingga kami betul-betul mengalami bagaimana pimpinan Tuhan, penyangkapan rahasia firman-Mu tetap semakin nyatakan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh berupa angin pengajaran. Kami tetap kuat, kami tekun sampai akhir hidup kami, karena kami merindukan bahwa ada janji-Mu itu diberikan kepada kami, yaitu mahkota pertama, yaitu mahkota kehidupan, dan mahkota-mahkota yang lain akan mengikuti kami. Terima kasih. Dengan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.